menghafal 30 juz ini selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan. Selama 1 tahun, Ananda Nindi belajar tahsin dan tajwid. Lalu dilanjutkan di kelas 2 SMP, beliau mulai menghafal Al-Quran dari juz 30 lanjut ke juz 1 sampai juz 30 lagi. Nah, yang dimana penyelesaian khataman Al-Quran itu dilakukan pada hari Senin tanggal 4 Agustus 2025 yang bertempat di aula. Dan itu bukan Nindi aja Ibu, ada lagi sahabatnya yang bernama Anissa Ramadhani. Nah, saya juga nggak tahu kenapa mereka ini bisa sama-sama khatamnya pada sore itu. Padahal sebelumnya mereka ini beda 1 juz. Si Nindi masih juz 28, sedangkan Anissa sudah masuk juz 29. Habis itu saya tanya, Nindi kalau setoran kok bisa banyak-banyak kali? Rupanya beliau sudah menghafal juz 28 dan 29 sebelumnya. Jadi tinggal mengulang aja. Jadilah mereka sama-sama khatam Ibu. Nindi Aulia dengan Anissa Ramadhani. Nah, yang dimana Ananda semua jadikan semangat ya, motivasi. Lihat kakak-kakaknya kenapa bisa. Sama-sama makan nasi kita kan? Sama. Berarti kita juga harus bisa menyusul Kak Nindi sama Kak Anissa. Ya? Bisa nak? Bisa. Ya, harus bisa, insya Allah. Ya, orang yang bersungguh-sungguh pasti akan menuai hasilnya. Tapi kalau yang malas-malas, apa yang didapat? Penyesalan. Mau menyesal? Iya, tidak. Semoga kita termasuk orang-orang yang selalu mencintai Al-Quran, orang-orang yang senantiasa belajar dan mengamalkan Al-Quran di dalam hidup kita sebagai pedoman dan petunjuk hidup kita selama hidup di dunia dan akhirat. Sekian, hanya ini yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Wala haula wala quwwata illa billah. Allahu ta'ala bi kitabihil karim. Wa laqad yassarna al-Qur'ana lidh-dhikri fahal min muddakir. Shadaqallahul 'azim. Segala puji, segala syukur adalah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberi Allah Subhanahu wa taala segala macam nikmat yang telah diberikan kepada kita, baik itu kesehatan, kesempatan, dan juga iman dan Islam. Hingga sore ini mengumpulkan kita di majlis ini disebutkan juga dan kita Nindi Aulia yang alhamdulillah kemarin sudah menghatamkan amalannya di dalam Al-Quran. Kemudian salawat dan salam berangkaikan salam berbuah Mustafa kali kita lihatkan kerugian alam bagi kita Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dapat itulah yang kita harapkan di hari yang kita menjual yang terlalu berlebihan hari yang dimana pada saat itu tidak ada gunanya harta-harta kita yang kita miliki kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang sempurna. Sebelumnya salam ta'zim dan penghormatan kami kepada Kepala Sekolah SMP Syuhada, kemudian Ustaz Rizky, kemudian para Kepala Lajnah Tahfiz, Komisi dan seluruh pengajar, khususnya di bidang Lajnah Tahfiz, para ustazah, dan istimewa kepada keluarga besar Ananda kami Nindi Aulia yang alhamdulillah
alhamdulillah keluarga besar telah sampai di kediaman kita ini, di tempat kita ini, di aula ini. Ahlan wa sahlan, bikum ahlan wa nasalkum makanan sahlan. Dan anak Buya yang Buya sayangi dan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu, para asatidz semuanya, terkhusus kepada Ananda Indi Ana. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Lajnah Tahfiz Ustaz yang telah membimbing Ananda ini, alhamdulillah sampai akhir daripada hafalan Qur'annya yang tadi dikatakan 4 tahun 1 bulan. Ananda Indi ingin Buya sampaikan kepadamu yang pertama, alhamdulillah ya, sebelumnya engkau telah Allah pilih ya, Bapak Ibu, keluarga daripada Indi Aulia telah Allah pilih sebagai keluarganya, karena ada di muka bumi ini yang menjadi keluarganya Allah dan dikhususkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alladzina ahluka wa khassatuka, yaitu orang yang hafal Al-Qur'an. Jadi kamu sudah bagian daripada keluarganya Allah. Insya Allah sebagaimana dikatakan akan mampu memberikan syafaat kepada beberapa orang keluarga. Tentunya Ananda Indi ini tidaklah menjadi sebuah kebanggaan bagi dirimu. Ini adalah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang harus kau syukuri. Tetaplah rendah hati dengan Al-Qur'an yang kau hafal. Karena pada dasarnya ini adalah awal daripada bentuk tanggung jawabmu yang sesungguhnya nanti kepada Al-Qur'an itu, Al-Qur'an yang kau hafal itu. Menghafal Al-Qur'an, kalau Al-Qur'an sendiri mengatakan itu perkara yang mudah. Walaqad yassarna Al-Qur'ana lidzikr fahal min muddakir. Dan sungguh kata Allah telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk dihafal. Fahal min muddakir, apakah kalian berpikir? Al-Qur'an sendiri mengatakan, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an mengatakan bahwa Al-Qur'an itu mudah dihafal. Tapi apa yang sulit? Ya, seperti pengalaman orang-orang yang menghafal Al-Quran, jauh lebih sulit daripada Al-Quran itu adalah mempertahankan hafalan. Mempertahankan hafalan ini jauh lebih sulit. Yang murojaah hafalannya. Jangan berpuas hati begitu selesai hafalan, selesailah. Ya. Maka beban yang paling besar itu, tanggung jawab yang paling besar itu adalah murojaah. Sampai kapan Ustaz? Kalau ukurannya sampai mati. 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 4 tahun, tidak pakai tahun lagi sampai mati. Yang ketika sudah membersamai Al-Quran, insya Allah Al-Quran nanti menjadi syafaat penolong bagimu di hari akhirat nanti. Kemudian bagi anak-anak Buya, ya, kalian lihat kakak kalian, ya, ada menyelesaikan hafalannya. Tentu usaha daripada untuk menyelesaikan hafalan itu bukanlah berleha-leha, ya, bukanlah segampang balik telapak tangan. Artinya tidak mungkin itu bisa dia dapatkan kalau bukan karena kesungguhan dan keinginan dari diri beliau. 4 tahun 1 bulan. Sebenarnya ibu idealnya 33 tahun.
Tapi masing-masing orang memiliki perbedaan. Apalagi tadi dikatakan tahsinnya 1 tahun. Karena pada dasarnya yang masuk ke daerah tahfiz Quran Syuhada ini awal-awal itu memang bacaan itu belum terlalu baik, belum bagus, makanya perlu ditahsin dulu. Dan alhamdulillah, jadi 3 tahun 1 bulan, 1 tahun tahsin, berarti masih dalam posisi ideal orang menghafal Al-Quran. Ya, paling cepat 2 tahun. Ada yang hafal beberapa bulan, sulit ya. Imam Syafi'i berapa? 6 bulan ya. Oke, kalau ada yang hafal 5 bulan dan lebih hebat dari Imam Syafi'i ya. Jadi dia menghafal Quran itu kata Ustaz tadi ada 3 tahun dan alhamdulillah sudah dihafalkan. Nah, anak-anak Buya semuanya, ini jadi motivasi buat kalian ya. Motivasi buat kalian agar kalian juga nanti bisa berada di tempat mimpi ya. Kalian boleh tanya bagaimana usahanya untuk menyelesaikan hafalannya. Wa hal ladzatu illa ba'da ta'at. Tentu dia letih, capek ya. Tidak mungkin dia dapatkan itu tanpa kesungguhan. Makanya tidak akan engkau dapatkan kelezatan sebelum engkau capek-capek dulu, letih-letih dulu, enggak santai-santai. Ya, seperti kata Misi tadi, enggak bermalas-malasan. Tapi juga begitu selesai hatam ini, usahakanlah ya, lancarkan hafalan. Ya, lancarkan hafalanmu selancar mungkin. Ya, itu aja sebagai nasihat ya, untuk anak didik tetap rendah hati dan murojaah terus hafalannya. Ya, mudah-mudahan Allah kekalkan hafalanmu dan Allah masukkan nantinya kumpulkan bersama para ahli Quran surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hal ini aja sebagai nasihat dan juga sambutan. Semoga majelis kita ini majelis yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bung